tinggi wawasan, dan pembentukan sekaligus itu juga kami sempat melaksanakan kasus di Bukit. Pengatan di mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jamaah masjid Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Ta'ala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala bahwa pada senja hari ini kita semuanya diberikan kesehatan, kesempatan, kedamaian, kenyamanan, keselamatan. Semua itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesuai undangan di WA Group bahwa topik untuk saat ini adalah mekanisme cara kerja alam semesta. Walaupun ini di bulan Ramadan, karena yang membahas tentang Ramadan, siam dan lain sebagainya sudah terlalu banyak, maka topiknya adalah yang berhubungan dengan kita selaku manusia, berhubungan dengan program-program Allah di semesta. Karena manakala kita mengetahui cara kerja atau mekanisme cara kerja semesta dan juga manusia, itu kita ibaratnya punya kalkulator itu tidak salah pencet. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa Allah Ta'ala menciptakan alam semesta ini ada programnya, ya. Maka dengan mengetahui mekanisme cara kerja alam semesta, maka kita akan mempunyai kemampuan untuk hidup lebih terarah, hidup lebih baik, dan sebagai ilmu kehidupan untuk mendapatkan kebahagiaan, kesehatan, hubungan yang harmonis dalam keluarga, umur panjang, cerdas, dan bijaksana. Nah, dalam ilmu kehidupan kita mengerti tentang cara kerja alam semesta, yang di situ adalah, kalau bahasa Al-Quran adalah sunatullah. Ya, sunatullah itu orang percaya atau tidak percaya, sunatullah itu berlaku. Jadi hukum alam itu selalu berlaku untuk siapa saja. Maka kita harus mengetahui, karena itu memang ya berhubungan dengan kita setiap saat, setiap waktu. Ya. Oleh karena itu, ya kenapa ada orang yang mungkin tidak paham, akhirnya hidupnya itu kurang terarah, yang diikuti karena ya ilmu tentang kehidupan yang berhubungan dengan alam semesta itu kurang mengetahui. Maka sangat penting kita mempelajari sunatullah itu. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, oleh karena itu, ya, supaya kita bisa harmonis dalam keluarga, juga kalau sakit juga cepat sembuh, kemudian keuangan, kesehatan juga bisa normal dan lain sebagainya. Memang Allah sudah memberikan yang namanya adalah program atau sunatullah itu. Sehingga kita punya personal genius zone itu maksimal, ya. Jadi maksimal dalam diri kita. Perlunya setiap orang melakukan kebaikan setiap hari tanpa mengharapkan balas jasa apapun. Jadi kita dalam melakukan
berbuat baik itu tanpa pamrih. Tapi kalau ada pamrih itu belum ikhlas, belum rela. Tapi kalau kita berbuat baik yang istilahnya tanpa pamrih itu insya Allah ya kita akan mendapatkan keberlimpahan dalam hidup ini. Dan itu kita kerjakan setiap hari ya, kita tanpa mengharap balas jasa dari siapapun. Karena setiap kebajikan, setiap amal soleh, amal khair ya, itu akan dibalas juga amal khair kebaikan itu. Sedang balasan baik itu bisa berupa mungkin kita terhindar dari malapetaka. Nah, kalau landasan kita sudah jelas ya, surat Ar-Rahman ayat 60 itu kan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Nah, artinya kalau kita pahami secara mafhum mukhalafah, ya, tidak ada balasan keburukan kecuali juga keburukan. Nah ini nanti di belakang kita akan membahas tentang hukum tabur tuwe, tarik menarik dan lain sebagainya. Inilah sunatullah salah satunya. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam Al-Quran sudah disebutkan ya, dalam surat Kahfi ayat 84-85 sering kita bahas. Namun setiap ayat kalau kita pahami, kita kaji di tempat berbeda, waktu yang berbeda, topik yang berbeda akan mendapatkan pendalaman yang lebih. Itu udah otomatis karena Allah itu menciptakan ayat itu berulang-ulang. Sorofna, jadi diulang, kemudian kalau kita bisa mendalami, ibaratnya kita buah kelapa yang tadinya hanya translasi, dapat serabut dan tempurung, kita masuk ke dalam, nanti akan mendapatkan buah kelapa dan air kelapa. Masuk ke dalam lagi sudah interpretasi, ya kita mendapatkan buah kelapa yang sudah menjadi santan. Masuk lagi ekstrapolasi, kita sudah mendapatkan yang namanya santan itu menjadi minyak. Minyak sudah bisa menghasilkan yang mentah menjadi matang. Jiwa yang mentah, jiwa yang masih wungkul, dengan adanya ekstrapolasi ayat-ayat itu akan mendapatkan transformasi kebaikan yang namanya nur ilahi atau cahaya ilahi, karena ayat Al-Quran itu adalah cahaya atau energi atau nur ilahi. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, kalau di sini disebutkan ya, mingkuli sain sababa, tiap-tiap sesuatu itu ada sebab akibat. Fa'at ba'as sababa, maka ikutilah sebab akibat itu. Ya, jadi alam semesta ini dan seluruh isinya itu diatur dan dikendalikan oleh hukum sebab akibat atau semesta yang oleh Allah namanya sunatullah atau program. Semua sebab pasti ada akibatnya dan semua akibat pasti ada sebabnya. Inilah hukum alam. Kerja ya, mekanisme kerja alam semesta seperti ini, pakai ini. Nah, akibat saat ini ya, yang kita nikmati hidup saat ini itu adalah akumulasi ya dari sebab yang kita lakukan masa-masa lampau. Ini harus kita sadari. Ibarat tamu kita itu apapun yang baik, yang buruk itu tamu yang mengundang kita sendiri. Maka kita jangan lari kalau itu menyenangkan atau tidak, itu karena akumulasi dari yang kita lakukan di masa lampau. Inilah kerja alam semesta. Itulah yang namanya adalah sunatullah. Jadi sunatullah itu tidak berubah, dan yang namanya hukum alam, hukum semesta ini berlaku untuk siapa saja, tidak mengenal ras, tidak mengenal paham, tidak mengenal atribut. Semua berlaku untuk yang namanya adalah manusia. Program di semesta atau sunatullah ya, di antara lain ya, satu adalah tabur tuwe ya. Tabur tuwe ya, Bapak Ibu sering ya mendengar ini, dan saya juga sering menyampaikan juga. Tapi di sini adalah yang berhubungan dengan sunatullah ini, apabila kita menabur akan menuai. Ini hukum alam. Siapapun yang menanam cabai, entah itu suku Jawa, suku Cina, orang Amerika, orang Australia, orang Afrika, selama masih di planet bumi ini akan
hasilnya juga cabai. Bukan menanam cabai kemudian hasilnya jambu, itu tidak mungkin. Walaupun Allah itu bisa. Allah itu bisa loh Pak. Di meja saya ini tumbuh jeruk kemudian buah jeruk, bisa Allah. Tapi Allah tidak memperlakukan hukum seperti itu. Hukumnya itu harus ada sebab akibat. Karena ada buah jeruk mesti ada orang yang menanam jeruk. Dan tabur tuai ini apa yang kita tabur harus kita tuai. Kalau saat ini kita bahagia, suka, kita senang, uang berkelimpahan, ya, yang punya anak soleh-soleh, tetangganya baik, ya, THR-nya turun, ya, sampai bingung menerimanya misalnya. Ini adalah buah kebaikan kita yang lalu. Tapi kalau mau lebaran bingung, ora kok bertarweh, ora kok ke masjid, malah urusan gawean wae misalnya gitu. Nah ini kan berbeda. Jadi kita tidak menikmati hidup tiap fase. Step by step itu harus kita nikmati. Jadi ini ada hukum tabur tuai ini harus kita pahami juga. Ya, di dalam surat Al-Isra ayat 7 ya. Itu kalau kita berbuat baik, nabur baik, balik kepada kita baik. Itulah sebetulnya namanya hukum tabur tuai. Juga Al-Isra ayat 15. Yang kedua, itu adalah pertukaran. Jadi segala sesuatu di semesta ini itu ada harganya, Pak. Tidak ada yang semuanya istilahnya itu barang gratis. Panjenengan ke restoran ya, ingin makan gratis, tidak bisa, harus ada namanya hukum pertukaran. Motor panjenengan rusak, bawanya Mas Joni. Wah, aku gratis wae Mas, ini ganti oli dan lain sebagainya. Ya enggak mau. Inilah pertukaran harus kita pahami juga ya. Jadi di sini ada istilahnya ya berbuat baik, ada reward, ada usaha. Bukan hanya doa saja, itu tidak cukup, harus kita berusaha. Ya. Lantas kemudian ya. Yang ketiga, hukum atau sunatullah di semesta adalah cara kerjanya adalah ada istilah tarik menarik. Ya. Love of attraction atau LOSA, love spiritual of attraction. Jadi pikiran yang baik itu akan menghasilkan reward, ya. Perbuatan yang baik akan ada reward. Usaha ada hasil, ya. Maka kita harus menarik yang baik. Misalnya penjenengan yang diobrolkan itu tentang hal-hal yang buruk. Nah, hal-hal yang buruk ini akan menarik hal buruk. Maka saya kalau di grup di WA itu yang membahas kejelekan pemerintah, kejelekan ini dan itu, mesti saya tidak mengikuti. Yang bahas yang baik-baik, yang bahagia, yang baik, semua itu tidak ada yang sempurna. Kita hidup di Indonesia itu sudah kita syukuri. Kalau kita melihat di negara-negara yang konflik itu, ya, sekolahnya tutup, perang. Nah, kita di sini masih nikmat, tapi kadang manusianya itu kurang bersyukur, kurang menikmati, sehingga adanya itu yang ada pikirannya adalah keburukan dan kejelekan. Nah, akhirnya dia menarik keburukan dan kejelekan itu sendiri. Nah, ini namanya hukum tarik menarik. Lantas, yang keempat adalah vibrasi. Ya, semua yang ada di semesta ini adalah karena adanya vibrasi, Pak. Kita ini bergetar, semua tidak ada yang diam. Pohon itu kelihatannya diam, tapi itu bergerak itu. Akarnya di bawah itu setiap malam 24 jam itu bekerja. Kelihatannya diam. Termasuk planet bumi kita ini, ya, berrotasi 24 jam. Kecepatan 1665 km per jam, berevolusi 1 tahun, itu bergerak, vibrasi, getaran, termasuk planet yang lain dan apa yang ada di semesta. Dan sel-sel tubuh kita yang ada di sini, organ, sel ini semua bergerak, tidak diam. Walaupun kita tidur ya, dalam keadaan
tidur itu kan tidak sadar. Wong maaf, Bapak Ibu yang tidurnya nun sewu ngorok ya, itu yang bunyi di mulutnya, itu sama telinga itu kan cuma 1 kilan nggak ada. Itu karena sudah tertidur, nggak dengar telinganya. Yang dengar yang samping sana, walaupun 10 meter dengar. Nah, ini padahal tidur tetap ada vibrasi. Maka yang kita getarkan dalam diri kita ini ya pikiran yang baik, kemudian ucapan yang baik, dan kita tindak lanjuti perbuatan yang baik. Nanti vibrasi itu akan kembali pada kita. Dan yang kelima adalah frekuensi. Kita harus bisa menyamakan frekuensi diri kita pada Allah. Frekuensinya Allah itu adalah kasih sayang, lemah lembut, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Jadi kalau frekuensinya sama dengan siapapun kita itu bisa bersambung karena frekuensi sama. Ibarat radio, Pak. Radio gelombang 109,1 atau 101,9 misalnya. SPD Sukoharjo. Penjelasan detailnya gelombangnya sama, frekuensinya sama. Ini bisa nyambung. Tapi manakala frekuensi tidak sama, ya, ini yang berlaku di semesta, kita juga tidak bisa nyambung. Termasuk yaitu tadi hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah. Apa-apa yang ada di semesta ini kita harus bisa menyiapkan frekuensi yang sama. Maka sebenarnya di angkasa ini ya adalah lalu lintas apa itu? Abstrak. Ada frekuensi radio, termasuk dengan SMS, WA, kirim video call, dan lewat angkasa semua, ruang kekosongan. Dan itulah sebetulnya dalam semesta ini, ruang kosong itu yang dominan. Tapi kadang manusia kan yang dilihat itu yang kecil. Wah, itu ada pesawat di angkasa. Padahal yang lebih besar itu ruang kosongnya. Maka kalau pengen baca buku fisika, yang namanya atom ya itu adalah 99,99% itu adalah ruang kosong. Termasuk diri kita ini sebenarnya kelihatan seperti kalau diurai itu banyak kosongnya. Nah, inilah namanya kita harus bisa menyamakan frekuensi dengan petunjuk Allah. Yang keenam ada energi. Energi itu adalah punya kekuatan ya. Kita ini kan diberi roh, ditiupkan roh Allah. Roh ini punya energi, punya kekuatan, punya daya untuk berbuat. Ya. Jadi di semesta ini ada yang namanya energi memadat, kemudian ada yang benda padat menjadi energi. Ini semua berlaku termasuk diri kita ini. Aslinya ya makhluk rohani itu energi. Roh di rahim ibu ya karena jasmaninya atau materinya ya itu adalah sperma dan ovum, kemudian ditiupkan energi atau roh dari Allah di dalam rahim ibu kita sehingga terbentuk diri kita ini. Itulah sebenarnya dalam diri kita itu ada energi. Lantas aliran ya, aliran ini kan sesuatu itu sebenarnya hukum selarasnya harus mengalir, Pak. Kalau penjenengan dilebihkan harta, dilebihkan uang, itu kalau tidak dialirkan, itu menyalahi sunatullah. Yang punya tenaga, punya ilmu, ya, lantas tidak dialirkan, itu juga menyalahi sunatullah. Karena Allah menghendaki sesuatu itu mengalir. Jika kalau kita ada uang, ya, latihan, memberikan tiap hari 1.000, 2.000, 5.000 untuk yatim piatu, untuk duafa, itulah hukum aliran yang harusnya kita nanti akan menerima yang kita alirkan itu. Jadi inilah sebenarnya juga apa itu hal yang bisa dipahami. Karena kalau orang tidak paham, wah, tidak mau mengalirkan. Sudah kaya ditumpuk terus, bahkan masih mencuri, korupsi. Ini kan tidak paham hukum aliran. Nah, lantas yang ke-8 adalah repetisi.
Repetisi itu adalah pengulangan, ya. Pengulangan misalnya kita ini tadi saya sebutkan ya, di rahim ibu itu asalnya kita ini dari makanan yang dimakan oleh ibu-ibu kita, bapak-bapak kita, kemudian menjadi ovum dan sperma menjadi kita. Nanti jasmani kita akan kembali ke tanah karena dari unsur tanah. Nah, ini pengulangan, nanti begitu terus ya. Terus yang ada di tanah ini ada mineral-mineral menjadi air diserap oleh tumbuhan. Nah, diserap oleh tumbuhan ini nanti air dan buah dari tumbuhan yang ada di bumi ini dimakan oleh temanten baru. Nanti menjadi hamil menjadi manusia lagi. Jadi pengulangan-pengulangan ini juga berlaku di dalam semesta ini. Ini kita harus sadari. Kemudian yang kesembilan adalah keterhubungan. Ya. Maka di dalam surat An-Nisa ayat 1 kan, ya Yuhana suktaku takuloha, kemudian ya Yuhana suktakur robbakumulati kholaqakum min nafsin wahidah. Asalnya kita itu dari diri yang satu, sama-sama makhluk ruh, makhluk rohani, itu ada keterhubungan. Tapi karena kita sudah diberi jas yang berbeda, kadang keterhubungan ini terbatas. Padahal harusnya kita sama manusia itu keterhubungan. Contoh ya, kalau panjenengan makan nasi pecel, ini bukan hanya melibatkan orang yang jual nasi pecel. Tapi ini nasinya ini kalau kita runtut, yang menanam Pak Tani, yang bikin rabuk, orang yang di pabrik rabuk, ya, belum penjual rabuknya, belum pecelnya ini yang nanam sayurannya, kacangnya ini melibatkan bisa ratusan manusia. Artinya kan kita ini terhubung, tapi kita kadang tidak sadar. Makan sego pecel ya sego pecel wae. Padahal ini ada jasa-jasa orang lain yang ratusan bahkan bisa ribuan, apalagi yang lain. Kemudian pakai baju, ya, itu kan tidak mikir kadang ini yang memintal siapa, yang jahit siapa, yang nanam kapas siapa. Ini manusia keterhubungan. Tapi kalau ada manusia yang selalu membangga-banggakan atributnya atau golongannya, maka inilah oleh Allah dilarang, dan itu bisa menjadi musyrik ya, dalam surat Rum ayat 31, 32. Jadi semua ada keterhubungan. Lantas perbedaan, nah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang sebenarnya perbedaan itu memang manusia itu diciptakan berbeda ya. Maka di dalam surat Rum ayat 22 itu kan Allah kan menciptakan manusia yang miliaran ini, wajahnya berbeda, bahasanya berbeda, lantas juga warna kulitnya berbeda. Ini juga sunatullah, harus kita terima. Maka jangan rasis. Jangan rasis itu awak dhewe rodok kuning sawo mateng terus ngelek-elek ya, menjelek-jelekkan yang hitam, itu tidak boleh. Itu memang ciptaan Allah semua, dan itu perbedaan itu adalah sunatullah. Termasuk bahasa ya. Bahasa itu Allah tahu. Apapun yang kita mintakan, kita doakan, ya kita berdoa atau apapun itu Allah tahu ya. Ini perbedaan harus kita, kalau ada perbedaan tidak usah kita besar-besarkan. Itu karena sudah sunatullah juga. Lantas selanjutnya yang ke-11 adalah berpasangan, Pak. Jadi diri kita ini sudah berpasangan. Ada jasmani dan ruhani. Kalau bahasa Al-Qur'an itu istilahnya ruhani itu langit, jasmani ini bumi. Kalau ada laki perempuan, laki itu lambang ruhani, wanita lambang jasmani. Berpasangan, ya. Semua berpasangan, ada gelap, ada terang, ada atas, ada bawah, ya, ada sakit, ada sehat dan sebagainya. Ini juga hukum alam. Entah fahamnya apa, entah atributnya apa, berlakulah yang namanya hukum ini. Lantas yang ke-12 adalah paradoks, Pak. Paradoks itu kalau dalam Al-Quran gini, dalam surah Al-Furqan, surah 25, ayat 74 itu kan kita suruh berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Supaya kita ini minta pada Allah, diizinkan Allah
istri dan anak kita ini menjadi penyejuk mata, yang menyenangkan dilihat. Tapi di dalam surat Taghabun ayat 14 dan 15 disebutkan bahwa anak dan istri ini adalah musuh, fitnah. Nah, ini kan paradok. Maka kita harus bisa mengerti hukum ini. Oh, seperti itu ya. Ternyata dikira kalau istrinya banyak itu sakinah mawaddah warahmah. Belum tentu kali berlaku paradok malah menjadi musuh dan lain sebagainya. Nah, maka hal demikian kalau kita tahu hukum paradoks, akhirnya kita akan memilih yang terbaik untuk kita supaya anak itu menjadi anak yang soleh, kemudian istri yang solihah, ya, atau ibu-ibu punya suami yang soleh, anak-anak yang soleh-solihah, itu harus diupayakan sehingga tidak terjadi keluarga itu sebagai fitnah atau sebagai musuh. Lantas yang ke-13 adalah perputaran. Nah, ini filosofi uang, Pak. Ya, uang itu kan berputar terus. Ya, perputaran itu dalam arti kalau penjenengan yang namanya uang di planet bumi ini, uang itu selalu berputar. Maka kalau ada orang yang hanya menumpuk uang, tidak diputarkan, tidak untuk secara pragmatis untuk umat manusia, maka ini juga istilahnya menyalahi sunatullah. Ya, dan ini lebih banyak lagi yang berhubungan dengan perputaran, termasuk juga makanan. Ya, Pak Tani menanam kemudian berputar, Pak Tani butuh uang, ya, yang pabrik radio, pabrik komputer juga butuh makan, tapi yang sana butuh komputer dan sebagainya. Ini adalah perputaran. Selanjutnya adalah daur ulang, ya. Daur ulang ini kan tadi saya sebutkan, misalnya ya kita mati menjadi mineral di tanah, kemudian didaur ulang menjadi sperma dan sebagainya, itu juga ada hubungannya di sini. Soalnya nanti setiap kita membaca ayat ini kita bisa mencocokkan dengan hukum alam di semesta cara kerja ini, ya, beberapa hal, ya. Berapa hal nanti akan, oh ayat ini masuk ini, ayat ini masuk ini, ayat ini hukumnya ini dan lain sebagainya. Sehingga kita akan memahami hal-hal yang demikian itu, oh ternyata cara kerja alam semesta seperti ini. Lah, saya manusia cara kerjanya seperti apa nanti juga akan kita melihat. Lantas yang ke-15. Ada hukum semesta relativitas, ya. Relativitas itu memang ruang, waktu itu relatif, Pak. Kalau kita manusia ke sini, ke Jakarta, itu waktunya paling 7 jam sekarang pakai. Tapi untuk binatang, ya, kerbau suruh jalan, kambing suruh jalan, ke sana itu waktunya lama. Itulah relatif, ya. Apalagi semut lebih lama lagi. Jadi ada waktu, ya, yang relatif di situ apa itu berbeda dengan seorang satu dengan yang lainnya. Dan ini memang termasuk jarak, ya, tentang binatang dengan manusia itu waktunya juga cara hidup juga berbeda, relatif, ya. Ada manusia yang umurnya sekian tahun, ada yang tidak dan lain sebagainya. Kita lanjut ukuran, ya. Ukuran ini harus kita memahami, ya. Yang satu qada, qadar dan takdir, Pak. Nah, contoh mudah gini. Kalau kita, ya, di sini kan misalnya makan cabai. Cabai itu pedas. Nah, ini qada. Siapapun makan cabai itu pedas. Ini qada. Nah, kemudian qadar, ya. Qadar ini adalah cabai itu ada yang rawit, ada yang seret apa itu? Keriting, ada yang besar tapi tidak pedas. Nah, ini ada ukuran-ukuran, ya. Ini adalah di semesta ini semua terukur. Maka Allah menciptakan segala sesuatu terukur. Termasuk planet kita bumi. Kenapa kok berada setelah matahari, Merkurius, Venus baru bumi? Kok tidak sebelah sana? Ini terukur semua. Kecepatannya dan sebagainya. Bahkan Jupiter yang besarnya 318 kali bumi ditempatkan di sana.
Ini terukur semua, termasuk kita ya, kaki di bawah, kepala di atas, ya, mata kok tidak di belakang. Ini Allah menciptakan ini adalah semua pakai ukuran, ya. Kalau kalian baca surat Furqan ayat 2 itu kan, ya, wa khalaqa kulla syai'in faqadarahu taqdira. Jadi tiap-tiap sesuatu itu ya diciptakan ya itu dengan ukuran. Maka kita harus memahami tentang ukuran ini. Kalau saya manusia ini ukurannya hanya kuat sekian kilo ya jangan mengangkat yang lebih. Kita lanjutkan ya karena waktunya juga terus berjalan. 17 adalah hukum perubahan, Pak. Jadi perubahan itu adalah hukum universal di semesta ini. Berubah setiap saat. Kalau tidak percaya penjenengan lihat diri penjenengan sendiri. 5 tahun yang lalu dengan sekarang berubah apa tidak? Kemudian tatanan sosial, mungkin dulu ya, kalau di kampung sini itu ya nenek moyang kita itu karena agraris, setiap ada orang hajatan bisa datang semua, karena besok ke sawah bisa ditunda. Tapi untuk sekarang karena ya bukan petani lagi, ya akhirnya sesuatu harus berubah. Ini perubahan, ya. Perubahan ini juga berlaku di semesta ini. Ya. Tadi saya sebutkan dari diri kita sendiri, yang tadinya ibu-ibu dulu cantik, ya bapak-bapak ganteng, sekarang sudah tidak lagi. Ini perubahan harus kita terima, ya. Termasuk sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Yang ke-18 adalah konversi. Ya. Konversi itu berubah bentuk ya, termasuk dari misalnya air di laut itu berubah bentuk menguap, kemudian menjadi awan, menjadi hujan. Nah inilah konversi yang berhubungan dengan di semesta ini. Ya. Kemudian energi memadat, padat yang menjadi energi dan sebagainya. Kalau contohnya benda materi yang menjadi energi ya itu waktu zaman Nabi Sulaiman ada yang bisa ya memindah singgasananya Ratu Bilqis yang tadinya itu materi dirubah menjadi energi sampai di tempat Sulaiman menjadikan materi lagi. Itulah ilmu yang tingkat tinggi dan itu juga istilahnya memang ada hukum konversi. Lantas yang ke-19 adalah pertumbuhan. Ya, pertumbuhan ini adalah semesta ini mengembang, Pak. Jadi dalam semesta ini mengembang, bertumbuh, apapun bertumbuh. Tidak ada yang tidak bertumbuh. Walaupun benda sudah tua, itu masih bertumbuh. Rakitang gur kari rambute, ya, tidak pertumbuhan, termasuk tumbuhan dan sebagainya. Lantas yang ke-20 adalah keteraturan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, semua yang ada di semesta adalah sangat teratur rapi oleh Allah diciptakan untuk manusia itu teratur rapi, benda-benda angkasa, tumbuh-tumbuhan, ya, yang harusnya hutan lindung itu harus ditanami sesuai dengan hutan lindung, tapi kadang ditanami yang tidak sesuai dengan hutan lindung. Ini namanya tidak teratur. Sawah yang harusnya tempat irigasi, sawah irigasi untuk tanaman, tapi dijadikan rumah. Ini namanya tidak teratur. Sebenarnya Allah itu sudah memberikan keteraturan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, maka semesta akan memberi lebih banyak pada orang yang lebih suka berterima kasih, ya, memahami tentang hukum tadi daripada orang yang lebih suka meminta. Dalam hubungannya dengan hukum tarik-menarik, rasa syukur tidak hanya dibatasi pada hal yang sudah dimiliki seseorang, tapi juga rasa syukur terhadap apa yang akan diterimanya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, manusia itu juga mempunyai naluri, insting, intuisi, intelijensia, hingga panggilan hati, dan juga memaksimalkan PGZ itu adalah personal genius zone. Jadi kita harus nalurinya itu baik,
instingnya juga baik, ya. Kemudian kita punya panggilan hati, ya. Karena sebetulnya kalau kita mencari pencerahan itu tidak harus ke sana kemari, tapi mencari ke dalam dulu. Minta fatwa di hati, ya. Oleh Rasulullah itu kan, ya, suruh minta fatwa di hati. Segala sesuatu itu kalau dari hati itu adalah kebenaran dari Allah, al-haq. Maka siapa yang bisa meniti ke dalam diri, mengenal dirinya, mengenal cara kerja alam semesta, mengenal mekanisme cara kerja dirinya sebagai manusia, itu hidup ini akan lebih mudah. Apapun dilaksanakan yang terbaik untuk dirinya. Lantas, ya, kenapa ada orang yang untuk pindah alam atau kembali pulang itu berbeda-beda? Ini sebenarnya nanti kelanjutan dari topik ini tentang kehidupan dan kematian. Namun saya cuplikan sebagai penutup, ya. Orang yang memahami hukum semesta, cara kerja atau mekanisme cara kerja semesta dan mekanisme cara kerja manusia, ini nanti akan bisa berdampak kepada dia untuk kembali kepada Allah. Ya. Satu, ada kembali pada Allah atau meninggal karena kehendak tubuh. Loh, kok kehendak tubuh? Iya. Kehendak tubuh itu gini, Pak. Masih ingin hidup, ya, masih ingin hidup, tetapi tubuhnya ini sudah rusak. Sudah penyakitan kronis. Ya, sudah tidak mampu lagi menampung roh. Ini meninggalnya, walaupun ini kehendak Allah, tapi ini adalah juga kehendak tubuhnya. Yang kedua adalah kehendak pikiran. Orang meninggal karena kehendak pikiran. Galau, stres, ya, karena mungkin mikir hal-hal yang tidak enak, kemudian sakit. Nah, ini sebenarnya dia masih ingin hidup, tapi karena dia pikirannya stres, kemudian fisiknya kemudian ambruk, ini namanya adalah mati atau meninggal karena kehendak pikiran. Walaupun ini juga kehendak Allah, tapi lewat pikirannya. Yang ketiga, ya, adalah kehendak roh. Kehendak roh itu mau meninggal itu sudah siap, sudah sama anak cucunya, ya. Bapak sudah selesai, ya, dalam tugas di semesta ini, sewaktu-waktu mau pulang, ya. Ini panggilan roh, sudah berbuat baik di umat dan masyarakat. Nah, yang ketiga adalah, yang keempat adalah kehendak Allah. Walaupun ini ada sebab akibat, tadi hubungannya dengan hukum semesta, yaitu orang yang meninggal, ya, biasanya mendadak, ataupun sesuatu yang sebelumnya masih sehat walafiat, tapi kan suatu hal kemudian meninggal, ini juga sudah kehendak Allah. Maka yang terbaik adalah, yang terburuk yang saya sebutkan, jangan mati karena kehendak pikiran. Stres, sakit hati, tidak beriman, kesadaran rendah, mikir dunia, belum sempat mikir akhirat dan lain sebagainya, sehingga dia itu matinya karena kehendak pikiran. Inilah yang harus kita pahami supaya kita memahami mekanisme cara kerja semesta dan juga memahami mekanisme cara kerja diri kita masing-masing ini. Oleh karena itu, marilah, ya, kita menyadarkan diri, menginsafkan diri, sehingga yang terjadi dalam diri kita ini menjadi orang yang mutakin, yang mukhlasin, yang mukminin, yang muslimin, sehingga kita sudah hidup ini bermanfaat untuk diri, untuk keluarga, dan juga untuk umat. Demikian kajian untuk sore hari ini atau senja hari ini untuk menjelang kita berbuka. Semoga
bermanfaat khususnya untuk diri saya, menghargai saya dan Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dan selanjutnya insya Allah ya kelanjutan dari topik nanti bisa kita kajian di setiap malam Selasa. Demikian, yahdillahu niruhi mayasya, Allah memberikan cahaya semesta rohani kepada siapa yang dikehendaki. Siapa yang kehendaki adalah orang-orang yang berkehendak. Nasru minallahi wa fakum qarib. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.